warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk berargumen terkait dengan mosi pembicara hari ini, yaitu orang tua yang belum siap memiliki dan mendidik anak akan berpengaruh negatif terhadap anaknya. Sebelum itu kita ketahui bahwasanya orang tua berperan penting terhadap anaknya. Orang tua dapat mendidik dan juga membesarkan anaknya tergantung bagaimana mereka membesarkan anaknya masing-masing. Seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya tidak semua orang tua siap dalam memiliki anak. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah atau tim afirmasi sangat setuju terkait dengan mosi pembicaraan hari ini. Salah satunya yang sangat viral hari ini yaitu tentang baby blues. Bahwasanya baby blues itu terbentuk dari stresnya seorang orang tua. Terkait dari penelitian Dr. Abdul Rahmat dari Liputan 6, bahwasanya baby blues itu salah satunya ciri-cirinya yaitu orang tua stres terhadap anaknya. Bahwasanya banyak sekali anak-anak saat ini, bahkan remaja-remaja itu tidak siap dalam memiliki anak. Bahasanya umur 18 ada saja yang sudah menikah. Dan itu mungkin menjadi hal-hal yang sangat negatif. Salah satunya anak. Anak mungkin akan stres. Bahwasanya jika orang tuanya tidak dapat mengenali orang atau bahkan tidak dapat dididik oleh orang tuanya dengan lebih baik. Maka itu kami selaku tim afirmasi sangat setuju terkait dengan mosi kali ini. Dan akan dilanjutkan oleh Bintar. Izin lanjutkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Partner saya mengatakan bahwa sudah menjelaskan mengenai baby blues. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan seorang anak. Mengenai kesehatan seorang anak apabila dididik secara tidak baik oleh orang tuanya. Yang pertama saya akan memberitahukan mengenai malnutrisi seorang anak, kesehatan seorang anak secara fisik. Jika orang tua tersebut tidak siap untuk mendidik anaknya, tidak siap secara mental, secara ekonomi, secara pendidikan, tidak siap secara keseluruhan untuk mendidik seorang anak, maka orang tua tersebut kemungkinan tidak akan dapat mendidik anaknya. Misalnya jika seorang orang tua tidak siap dalam mental dan tidak siap dalam ekonomi, dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Lalu bagaimana kita dapat mempercayai orang tua tersebut jika misalnya dia bahkan tidak dapat misalnya dia tidak dapat dia tidak dapat mendidik dirinya sendiri, lalu bagaimana dia dapat mendidik anaknya? Oleh karena itu kami sangat tidak setuju dengan orang tua yang belum siap untuk mendidik anaknya dapat memiliki anak. Lalu yang kedua, kesehatan orang tua. Seperti yang sudah Radeka katakan, bahwa kesehatan orang tua yang sedang sangat viral saat ini yaitu adalah adalah baby blues. Saya dapat memberitahukan bahwa kesehatan orang tua tersebut dapat mempengaruhi anaknya. Kenapa? Misalnya orang tua tersebut stres terhadap anaknya, nanti dia akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya orang tua lakukan kepada anaknya. Misalnya ketika anaknya berbuat sesuatu yang misalnya anaknya tidak mengikuti keinginan orang tuanya, dia tidak makan atau misalnya dia malah main pergi keluar, orang tua tersebut bisa saja secara fisik memukul anaknya, bisa saja secara fisik orang tua tersebut menyakiti anaknya, misalnya tidak memberikan makan karena anaknya tidak mau makan. Itu merupakan salah satu contoh di mana kami rasa itu merupakan fakta, merupakan bukti yang memang sangat-sangat penting. Kenapa kami sangat setuju orang tua yang belum siap memiliki anak tidak boleh memiliki anak. Yang ketiga, interupsi. Tadi mengenai kekerasan, kalau misalnya dia itu nggak mau makan, tapi misalnya kesel kan si orang tuanya itu, tapi banyak juga orang tua yang sudah siap memiliki anak, namun dia juga tetap melakukan kekerasan. Bisa saja dia awalnya memang sudah siap mendidik anak, namun ketika dia berada di situasi tersebut, dia malah tidak siap. Dan ada juga beberapa, maksudnya tidak siap itu lebih kayak awalnya dia siap, namun ternyata dia tidak bisa mengatasi situasi tersebut, padahal awalnya dia siap gitu. Dia siap mengatasi. Nah, kemudian tadi kan udah dibilang kalau misalnya itu tuh, jadi alasan yang kalian berikan tidak rasional dan tidak mendukung mosi pembahasan pada kali ini. Yang kedua, panti asuhan saya setuju dengan rekan saya, dengan pendapat Radeko, bahwa nantinya ketika anak tersebut diberikan kepada panti dan nanti ada kesempatan untuk diadopsi, dia akan berpikir dan akan memiliki mental yang tidak baik, yang kurang baik. Karena pada dasarnya mereka akan berpikir di awal, oh berarti dari awal saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Lalu nanti bagaimana mereka akan
beradaptasi dengan orang tua yang baru, dengan keluarga mereka yang baru, dengan lingkungan mereka. Jadi kalau dari awal saja mereka sudah minder gitu untuk beradaptasi di lingkungan sekitar. Terima kasih. Biar ada celah. Gara-gara itu langsung diam. Harusnya tadi kan kalian pembahasannya jangan gitu. Karena Salah. yang ibu tahu yang tadi kan gitu. Anak berat gitu berujung. Wah, lagi terus simpan lagi, ambil lagi. Ada ibu banget. Jadi greget gitu. Nunggu sampai selesai ngomong itu, nggak bisa aku. Bukan dia yang sesungguhnya. Hidung berapa kali hidung gitu. Ya apa sih? Gak punya. Lanjut. Gak apa-apa tadi tahu kita tahu kalian kayak bundar, ya gak apa-apa. Nggak punya anak sih, ayo. Mau saya. Bulan nanti. Bisa bilang untuk kami belajar sering waktu. Ada yang foto SM nggak? Ini Udah belum? belum besok. 2627 Bisa ya kalau dekat ya. bisa lah, nanti orang tuanya akan belajar kalau Nanti kita punya. Ini juga. Ayo gimana? Ih, kalian tadi kalian pembahasannya salah sih orang soalnya. tuanya ikut. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Ya, kita gak apa-apa sampai jam 3 juga. Kita harus kita aja tentang pro. Iya. Mau pulang ya. Tadi Kita ganti baca emosi. lanjut aja. Tadi ganti emosi. Tadi ganti emosi. Ya udah mau ganti. Itu pengen digoreng lagi. Gimana Bu jadinya? Ini tuh tiba-tiba nge-stuck. Iya. Udah Bu, mereka cerita aku kemana? Kan ini penilaian per orang baru nilai 1, 2, 3, 4. Baru 4 nih. 1, 2, 3. Kan nanti setiap latihan kalian harus ikut untuk Minimal membentuk tim Minimal diambil inti. 6. Minimal Gitu diambil loh, ya kan? Bisa jadi Diambil enggak? 6. Enggak. yang didaftarkannya 3. Tapi untuk latihan tetap 6. Bahkan lebih say. Ya kalau enggak ya ini aja. Iya, terus aja ini. Jadi ya. siapa tahu. Tahun depan kali ya. Kalau tempe ya. Kan ini udah mau Siapa tahu, ya siapa tahu nanti andai kata mobil mencukupi dan lain sebagainya di saat lomba kalian ikut juga dipesertakan. Jadi Kan ada generasi nantinya gitu loh, ada pengalaman. Ini kelas 3. Ya. Besok kita Nah, sebentar lagi ini kelas 3. Jadi kalian jangan selesai. Oh gitu. Nanti enggak? Nanti enggak? Nanti enggak? Ya, jadi jangan diem terus. Ini belum ada Nelin kami. Jangan takut salah ya. Jadi maaf ibu tadi karena sudah tahu ibu emaknya lintar kan. Kelas Ibu dua kan banyak. mau kayak gitu biasanya kau nggak gitu jadi terus begini. Oke. Gitu loh ya. Ya, ayo. Wah, cuma nanti kan yang ikut lomba itu harus yang udah didaftarkan itu terakhir tanggal 31 Maret. Iya. Yang sudah ada nama. Hosis siapa? Tapi sananya lanjut semua. Ini hosis Ya. Dan dapat izin dari orang tua nggak kira-kira kalau ikut lomba. Alika itu. Nah, ya. Alika. Nanti bikin surat pernyataan orang tua. Lintar. Segera dicepeng. Dan lanjutkan selain aspek-aspek yang tadi disebutkan tadi, ada juga salah satu aspek yang tidak penting yaitu ekonomi. Di sini saya mencoba mengelaborasi tentang dari aspek ekonominya. Jadi kapasitas ekonomi sebuah keluarga akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh atau terhadap tumbuh kembang anak. Di sini dapat kita ketahui bahwa dari kebutuhan dasarnya saja, dari mulai lahir yang bayi saja akan sangat diperlukan uang, mulai dari biaya persalinan, belum juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti gizi yang baik untuk bayi ataupun lain-lainnya. Jadi mulai dari bayi, remaja dan seterusnya, ekonomi keluarga ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Selain dari itu, anak yang tidak terpenuhi gizinya juga, misalnya ketika dia balita, kebutuhan dasar saat balitanya dari sisi gizinya tidak terpenuhi, ketika dia tumbuh kembang, ketika dia memasuki masa remaja ataupun memasuki masa dewasa, dia akan berpotensi mengalami stunting, dan ini juga akan berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Selain itu juga aspek ekonomi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial si anak ya. Ketika si anak tersebut memiliki orang tua dengan prestis atau dengan kedudukan yang tinggi, di mana kata lain memiliki ekonomi yang mumpuni, anak tersebut akan mampu untuk bisa
layaknya anak-anak biasa lainnya dengan orang tua yang memiliki ekonomi yang prestisnya tinggi juga. Namun ketika seorang anak memiliki orang tua yang prestisnya atau kedudukan atau ekonominya kurang, dan di sisi sosialnya juga akan berpengaruh dan akan berpengaruh juga terhadap kedudukan sosialnya, sehingga anak tersebut juga akan menjadi minder atau ketika bergabung dengan anak-anak normal lainnya, anak yang orang tuanya prestis ekonominya rendah akan memiliki tekanan atau perbedaan sikap dengan anak-anak yang normal lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman di sebelah kanan. Akan dilanjutkan oleh Jasper. Gitu dong, kenalan dulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan kembali menekankan terkait aspek pendidikan terhadap pola asuh orang tua kepada anak tersebut. Menurut tim afirmasi, pola asuh anak itu secara pendidikan sangat penting karena selain dari faktor sekolah maupun faktor lingkungan, orang tua berperan penting terhadap aspek pendidikan di rumah, di mana-mana orang tua itu merupakan orang pertama yang dikenal oleh suatu anak tersebut yang dapat menjadikan orang tua itu mendidik pertama kalinya dalam kehidupan anak tersebut. Di sini melalui pendidikan yang didukung oleh pola asuh yang baik, anak-anak yang mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tuanya dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan yang mungkin ia tidak dapatkan di sekolah. Karena pada dasarnya kalau untuk di sekolah dan di lingkungan itu, anak-anak lebih cenderung mendapatkan pendidikan secara akademik maupun non-akademik, tidak dengan nilai-nilai kesehariannya maupun sikap-sikapnya dalam bersosialisasi. Oleh sebab itu, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua tersebut sangat berpengaruh dan sangat penting terhadap pola asuh anak tersebut. Interupsi. Baik, kami dari tim Kontra. Sebelumnya kamu menjelaskan bahwa pendidikan sekolah merupakan salah satu yang sangat penting. Tapi ada loh interaksi primer. Interaksi primer itu dibagi dua menjadi keluarga dan juga lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi, bukan hanya orang tua. Ada orang tua yang sangat baik hati, penyayang, sabar, dan sekian banyak lagi. Tetapi banyak juga yang lingkungannya buruk. Contohnya itu di lingkungan saya. Saya mendapatkan perilaku yang baik dari orang tua saya, tetapi saya melihat teman-teman saya juga seperti itu, tetapi mereka bergaul dengan bebas. Mereka ada yang mabok, merokok, sampai ada yang pokoknya di luar batasan dari mereka sendiri atau melakukan hubungan itu. Karena itu emang Ada interupsi itu ya apa? karena itu memang mempengaruhi dan juga mengikis pola pikir dari seseorang itu. Yang asalnya seseorang itu rajin menjadi tidak rajin. Jadi tidak selalu itu menggantung kepada orang tua. Interupsi. Apa tuh? Tadi ada bilang bahwa apa namanya tadi lingkungan Yang buruk. lingkungan itu ada dua tadi ya. Interaksi Tapi sosial. interaksi sosial ada dua, ada dari keluarga sama dari Yang eksternal dan internal. primer sama Primer. sekunder. Sekunder. Primer itu bagi dua. Tapi bukankah pendidikan pertama itu dari orang tuanya? Entah bagaimana anak itu di luar dididik atau anak itu di dalam dididik, mau misalnya Anda mencontohkan diri Anda sendiri bahwa Anda dicontoh bahwa orang tua Anda mendidik Anda dengan baik, orang tua Anda mendidik Anda dengan penuh kasih sayang. Tapi misalnya di luar Anda melihat bahwa teman-teman Anda ada yang tergabung kepada pergaulan bebas misalnya. Itu sudah bukan bagian dari orang tuanya lagi, karena orang tuanya sudah melakukan apa yang harus dilakukan, sudah mendidik anaknya dengan cara yang baik, sudah mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dan sudah memenuhi kebutuhan anaknya. Untuk lingkungan di luar, lingkungan sekundernya itu tergantung oleh anaknya sendiri. Nanti kemungkinan jika misalnya memang ketahuan misalnya melakukan sesuatu yang memang di luar dari pergaulan bebas atau tidak diketahui orang tuanya dapat mendidik anaknya, dikarenakan untuk kejadian tersebut itu di luar kehendak dari orang tuanya, karena orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan anaknya setiap hari. Karena pada dasarnya seorang tua itu hanya bertugas untuk mendidik anaknya di rumah. Ya, kalau misalnya orang tua yang penuh kasih sayang saja anaknya dapat tergabung dalam pergaulan bebas, bagaimana orang tua yang tidak siap mendidik anaknya? Apakah mungkin nanti terjerumusnya lebih cepat?
misalnya dia sudah merokok dari umur 5 tahun, atau mungkin nanti ketika misalnya dia sudah besar, sudah 15 tahun atau 17 tahun, dia mencoba merokok hanya untuk coba-coba saja. Mana yang lebih baik, mana yang lebih sehat, bukan sehat, tapi memang tidak dua-duanya lebih baik, tetapi mana yang bisa dilihat bahwa mentalnya lebih baik yang mana, cara mendidiknya lebih baik yang mana. Karena pada dasarnya kamu memimpin dirimu sendiri, jadi kamu tidak akan dipimpin oleh orang tuamu, tidak akan dipimpin oleh temanmu, kamu memimpin dirimu sendiri. Jadi untuk nanti sikap dia nanti ketika telah dididik itu urusannya sendiri, karena pada dasarnya nanti dia akan menjadi mandiri. Nah, selanjutnya instruksi. Kalau misalnya tadi kan pendidikan itu di mana kita memilih jalan yang benar atau jalan yang salah itu kan tergantung diri kita sendiri. Nah, tadi makanya bilang kalau misalnya pendidikan pertama itu dari orang tua. Kalau orang tua yang tidak siap itu tidak selalu mendidik anaknya kan. Nah, kalau misalnya tidak selalu mendidik anaknya itu belum tentu berdampak negatif juga bagi anaknya. Bisa saja malah karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya kan nggak siap. Terus dia tuh nggak mendidik awal anaknya. Ya. Selanjutnya dia tuh si anaknya tuh malah bisa menjadi lebih berani atau misalnya bisa jadi lebih percaya diri atau misalnya dia bisa lebih lebih daripada orang-orang yang dimana dia itu memiliki pola asuh yang baik. Terkadang kalau misalnya ada ada banyak sekali, saya pernah bertemu dengan teman-teman saya yang dimana mereka tuh punya orang tua yang orang tuanya tuh nggak ngasih mereka, bahkan sampai Nanti dah bentar kalau seperti Iya. Waktunya jalan. Iya. bahkan itu tuh sampai melakukan kekerasan maupun benar-benar itu mah di luar ini mereka. Tapi ternyata teman-teman saya yang mendapat perlakuan seperti itu dari orang tuanya itu dia itu malah lebih kuat daripada anak-anak yang emang dididik dengan baik sekali oleh kedua orang tuanya. Yang dimana kalau dia dididik baik, dia itu sudah siap. Jadi si itu udah siap. Jadi untuk siap atau tidak siapnya orang tua itu tidak selalu berdampak buruk bagi anaknya. Bisa saja itu malah memperkuat anaknya. Dengan tidak adanya rasa siap dari orang tua itu malah bisa berdampak positif bagi anak tersebut gitu. Contohnya ada di lingkungan saya sendiri, kalau misalnya dia itu anak-anaknya tuh kurang pendidikan yang baik dari orang tuanya, namun dia tuh bisa mendapat pendidikan yang baik dari lingkungan sekitarnya, mulai dari sekolah dan lain-lain gitu kan. Tapi dia tuh jadi lebih kuat daripada anak-anak yang orang tuanya itu siap untuk mendapatkan anak atau siap untuk mengurusi dia gitu. Ya. Oke, yang pertama itu merupakan pengalaman pribadi. Kita tidak tahu bagaimana di luar sana apakah semua anak-anak seperti itu. Karena pada dasarnya mental setiap orang-orang itu berbeda dan kita tidak dapat mensamaratakan mental setiap orang. Oke, dia percaya diri, dia berani dan lain sebagainya. Tapi apakah di dalam dia baik-baik saja? Apakah mentalnya aman dengan orang tua yang memang tidak siap untuk mendidik dirinya? Oke, dia mungkin jadi lebih berani karena di rumah dia tidak didengarkan oleh orang tuanya. Mungkin dia dianggap cemoohan oleh orang tuanya di rumah, oleh karena itu dia di luar mencoba untuk membuktikan dirinya sendiri. Tapi apakah itu yang harus dilihat? Apakah hanya itu saja yang harus dilihat dari seseorang? Oke, dia percaya diri di luar. Ulangi pertanyaan di Baik. Baik. Jadi baik. Bahasa Indonesia. Oh, baik. Oh. Baik. Baik, dia berani dan lain sebagainya. Misalnya dia pintar dan dia bisa melakukan bisa berprestasi di sekolahnya. Tapi apakah Anda berpikir bagaimana mental anak tersebut? Apakah dia baik-baik saja di rumahnya? Mungkin dia nantinya bisa melawan orang tuanya, tapi pada dasarnya apakah mentalnya baik-baik saja? Itu di situ tanda interupsi. Namun apakah benar orang yang sudah siap untuk mengurusi anaknya juga akan baik-baik saja? Mungkin maksud dari baik izin menjawab. Ya, bisa dilihat begini. Maksudnya adalah orang tua yang belum siap memiliki
anaknya berpikir negatif, bisa membuat anaknya melakukan burnout, bisa membuat anaknya depresi, stres dan lain sebagainya. Lalu bagaimana orang dengan orang tua yang belum siap? Mungkin tidak semua anak seperti itu. Mungkin tidak semua orang, mungkin memang bisa orang tua yang tidak dididik oleh anaknya bisa belajar sendiri. Tapi apakah anak tersebut baik-baik saja? Apakah anak tersebut merasakan kasih sayang? Karena pada dasarnya orang tua itu, tugas utama orang tua itu ketika memiliki anak adalah memberikan segala atensinya terhadap anaknya, memberikan segala kasih sayang, segala perhatian terhadap anaknya. Yang kita lihat adalah sebelum melihat keluar, melihat ke lingkungan luarnya, bagaimana lingkungan di keluarganya dulu. Karena kalau misalnya di lingkungan keluarganya sudah tidak baik, apalagi di luar. Karena pada dasarnya seperti yang kalian bilang, keluarga yang baik saja di luar sudah tidak baik, apalagi yang tidak baik. Mungkin memang nanti mereka yang keluarga yang baik menjadi tidak baik di luar. Itu kesempatannya adalah 50-50, 50-50, 50-50 kesempatannya. Berarti apakah orang tua yang tidak baik, tidak siap 100%? Aku tidak tahu. Jadi permasalahannya adalah orang tua yang belum siap. Orang tua yang belum siap. Tentu saja orang tua yang siap dapat bilang seperti itu, tapi masih pertanyaannya adalah dia belum siap. Jadi saya harap kalian dapat melihat, memahami emosi yang diberikan. Izin mengelaborasi. Jadi dari Apa mengelaborasi? menjelaskan, melanjutkan maksudnya Bu. Izin melanjutkan. Jadi tadi Izin menambahkan. izin menambahkan. Jadi tadi orang tuanya aja yang belum siap tuh, orang tua yang belum siap tadi dikatakan bahwa jika anaknya bisa berkumpul dengan anak-anak yang tumbuh kembang seperti seharusnya, dia akan mengikuti pertumbuhan kembangan anak, yang dimana berarti itu ada aspek lingkungannya. Tapi kita bisa lihat di sini kalau misalnya orang tuanya aja belum siap, pasti ke anaknya juga kurang, perhatiannya bisa aja kurang. Dan anak yang perhatiannya kurang itu untuk berkumpul dengan anak yang perhatiannya cukup, pasti akan terjadi suatu perbedaan atau perselisihan di situ. Jadi kalau misalnya ada berapa sih kesempatannya, ada berapa sih banyaknya kemungkinan terjadi yang seperti itu, pasti bakal sangat kecil sekali. Karena jika orang tuanya aja belum siap, terus turun ke anaknya, pasti anak tersebut memiliki pola asuh yang tidak seharusnya. Dan ketika anak tersebut memiliki karakter yang tidak seperti anak-anak normal lainnya, dia juga akan berkumpul dengan sesamanya, yaitu dengan anak-anak yang mungkin pola asuhnya tidak baik dari orang tuanya, atau dengan teman-teman yang memiliki karakter yang sama dengan dirinya, yang mana karakternya itu kurang atau tidak seharusnya. Sehingga kesempatan si anak ini yang tadi seperti dikatakan oleh tim kontra bergabung dengan anak yang memiliki karakter yang baik itu sangat kecil. Jika kita pikir secara rasional, pasti anak tersebut memiliki karakter yang kurang atau tidak seperti anak-anak normal lainnya, yang pasti dia akan berkumpul dengan sesamanya. Sekian. Terima kasih. Halo sayang, Ayo, ini mau jawab. kemana? Ini dari ujung ke ujung. Kenapa jadi satu jadwal ini nih? Argumentasi kalian dari Saya mulai sekarang ini. Sudah ke balasan. Boleh. Oke. Baik, izin menanggapi. Tadi itu Debat ini, Beb. Ayo. Terang biasa di kelas gitu kan. Keluarin aja yang ada. Sebetulnya kan kalau dari tim pro memberikan 1 atau 2 argumen, kemudian baru dibalas sama ini ya. Mulainya dari situ emang, yang dari penentu argumen itu dari yang pertama, pembicara pertama tim pro. Kesininya nyambung harus sama tuh argumennya. Kamu punya argumen apa dulu sendiri, terus kamu baca sama. ulang aja, kita ulangi lagi dari awal. Gantian. Gantian, Pak. Baca aja kan? Baca aja. Baik. Ini sih. nanti orang tua yang belum siap mengasuh dan mendidik anaknya akan berpengaruh negatif pada anaknya. Menurut saya ini tidak 100% benar, karena jikalau orang tuanya bisa pertama kali mendengarkan kalau misalkan dia tuh ternyata akan memiliki anak dan dia bilang dalam hatinya tidak siap,
pasti dia ada memiliki dua kondisi, yaitu antara menggugurkan anaknya ataupun Tadi ataupun Ya mungkin menambahkan yang lain. Bisa nambahin kan silakan nambahin. Sambungin. Ada dua. gugur ada dua. Gugur sama apa? Iya. Dan apa? Toli. Dan di panti asuhan tinggal bikin kata-katanya secara fiksi izin lanjutkan. Mungkin orang tua yang belum siap itu biasanya akan digugurkan, tetapi juga ada banyak orang tua yang apa sih itu menitipkan anaknya di panti asuhan. Iya. Ya terus panti aduh. Jadi panti asuhan itu pun belum tentu bakal berdampak negatif bagi orang tuanya. Misalnya orang tuanya nggak siap terus ngasih ke panti asuhan. Nah di itu tuh kan belum tentu bukan Di belum itu tuh. Dan Iya, itu Yang juga jelas. dan di situ juga si anaknya tuh tidak akan terkena dampak negatif dari si orang tuanya yang tidak siap gitu. baik instruksi boleh. Sudah, saya ucapkan terima kasih kepada tim oposisi yang memberikan saya kesempatan untuk menginstruksi dari hal yang telah dibicarakan pada mosi kali ini. Dan saya izin mengulangi terkait dengan mosi pembahasan kali ini, yaitu tentang orang tua yang belum siap memiliki dan mendidik anak akan berpengaruh negatif terhadap anaknya. Bahwasanya tadi tim oposisi menunjukkan bahwasanya tidak sepenuhnya, yang artinya kalian cukup setuju terkait dengan mosi pembahasan kali ini sebagai tim oposisi, dan juga terkait dengan pembahasan tersebut kalian mengucapkan bahwasanya keguguran dan juga panti asuhan. Dijelaskan bahwasanya orang tua yang belum siap tersebut itu dapat dapat dipastikan bahwasanya orang tua yang belum siap pasti akan berpengaruh negatif. Salah satunya kurangnya kasih sayang terhadap orang tua. Misalnya ada orang tua yang memberikan anaknya kepada panti asuhan, anak tersebut mungkin tidak tahu bahwasanya orang tuanya yang mana, atau mungkin orang tuanya itu sedang apa dan bagaimana. Itu banyak sekali hal-hal terjadi. Salah satu teman saya, bahwasanya itu adalah anak angkat, dan kali ini dia sangat tidak tahu bahwa orang tuanya mana, dan juga orang tuanya mana dan juga di mana. Dan juga dapat saya jelaskan bahwasanya orang tua yang belum siap tersebut dapat dipastikan pada mosi pembahasan kali ini. Mosi yang kita bahas itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, dan salah satunya yang disebutkan bahwasanya argumen yang kalian jelaskan itu sangat menguntungkan kami. Mengapa disebutkan begitu? Karena yang kalian bahas itu terkait dengan afirmasi yang kami bahas. Seharusnya kalian membahas itu mungkin yang terkait dengan oposisi, dan kami sangat mendukung dengan adanya mosi pembahasan kali ini. Dan juga saya dapat menegaskan kembali bahwasanya orang tua yang menyerahkan anaknya ke dalam panti asuhan, itu artinya orang tua yang belum siap tersebut seharusnya tidak memiliki anak lebih awal. Apakah itu adalah orang tua yang mungkin dalam tanda kutip pergaulan bebas? Dan artinya bahwasanya orang tua yang belum siap tersebut dapat berdampak negatif terhadap anaknya yang diserahkan ke dalam panti asuhan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan, tadi kalian memberikan dua saran. Yang pertama menggugurkan dan memberikan anak kepada panti asuhan. Tolong sayang, jangan kalian. Saya mari Baik Kak. Anda. Oke, izin mengulangi, tadi Anda memberikan dua saran. Yang pertama adalah menggugurkan, lalu yang kedua adalah memberikan